Kita ke informasi lain, Saudara. Tersangka kasus pencemaran nama baik Haris Azhar dan Fathia Maulidianti bersama Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan atas tuduhan menerima gratifikasi. Haris Azhar datang bersama pengacara dari YLBHI dan pengurus kontras ke Polda Metro Jaya. Dalam laporan ini, mereka menyebut Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menerima gratifikasi dan terlibat dalam dugaan konflik kepentingan bisnis di Papua. Selain melaporkan Luhut, sejumlah perusahaan juga dilaporkan dalam kasus ini. Tindak pidana gratifikasi ya. Tindak pidana gratifikasi tidak hanya LBP yang kami laporkan ya, tapi juga beberapa perusahaan tambang ya asal Australia dan juga anak perusahaan yang di bawah perusahaan Australia itu yang bergerak di bidang pertambangan. Haris Azhar bersama Koalisi Masyarakat Sipil yang melaporkan Luhut mengatakan membawa bukti berupa dokumen hukum terkait kasus yang mereka laporkan ini. Dalam laporannya, mereka juga menyebut bahwa wilayah kejadian perkara tak hanya Papua tetapi juga Jakarta. Laporan ini disampaikan tak lama setelah Haris bersama Fathia diperiksa sebagai tersangka pencemaran nama baik terhadap Luhut pada Senin lalu. Menanggapi laporan yang disampaikan Haris Azhar dan Fathia Maulidianti ke polisi, juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Jody Mahardi, mempersilahkan Haris melapor ke polisi. Jody mengatakan Luhut menyikapi dengan santai soal ini dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Jody juga menegaskan Luhut tidak memiliki bisnis di Papua seperti yang disampaikan Haris. Pihak Luhut juga menginginkan tuduhan ini dibuka di pengadilan. Pak Luhut sih menanggapinya santai saja ya, karena ya Pak Luhut, Pak Menko Luhut tahu persis bahwa tidak ada bisnis di sana, dan yang saya melihat yang harusnya khawatir ya para LSM yang pembuat kajian cepat tersebut, karena kita harus tanya bagaimana metodologi dari pembuatan kajian cepat itu, dan apakah tidak harus melakukan cross check terhadap target individu dalam laporan tersebut, apakah terbuka, dan kami justru ingin ini dibuka aja di pengadilan daripada mereka atau siapapun lah membuat opini-opini sesat di publik gitu dengan melakukan konfes lah atau webinar atau apa gitu. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini dari laporan balik yang disampaikan Haris Azhar, sore ini sudah ada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Okta, selamat petang. Apa saja bukti yang dijadikan dasar laporan Haris Azhar? Ya, selamat petang dan juga saudara. Tadi yang dikatakan oleh pihak Haris Azhar adalah sejumlah dokumen-dokumen hukum yang menguatkan atas tuduhan atau dugaan mereka bahwa Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan ini terlibat dalam dugaan gratifikasi. Tapi memang tadi belum dijelaskan secara rinci karena tadi sesi wawancara juga berlangsung sangat singkat, jadi kami pun juga masih menunggu bagaimana hasil dari pelaporan yang dilayangkan oleh pihak Haris Azhar ke SPKT di Polda Metro Jaya. Tadi kami melihat Haris Azhar bersama dengan sejumlah masyarakat, elemen masyarakat yang mengatasnamakan sebagai Koalisi Masyarakat Sipil. Tadi kami melihat ada Zainal Arifin dari YLBHI, kemudian juga ada Andi Muhammad Rezaldi dari Kontras. Yang pasti tadi dikatakan bahwa selain mereka melaporkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga melaporkan sejumlah perusahaan tambang, termasuk perusahaan tambang asal Australia dengan tuduhan gratifikasi. Nah, sebelumnya Lin dan juga saudara, Haris Azhar ini memang terkait dengan polemik bersama dengan Luhut Binsar Panjaitan setelah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan koordinator kontras yakni Fathia Maulidianti dengan dugaan pencemaran nama baik. Bahwa memang sebelumnya dari pihak Haris Azhar ini mengklaim memiliki bukti Luhut Binsar Panjaitan sebagai beneficial owner dari perusahaan tambang di Papua. Ini yang disebut bahwa terjadi benturan kepentingan antara Luhut sebagai pejabat dengan posisinya di perusahaan tambang. Dan selama ini pihak Haris mengklaim bahwa bukti-bukti ataupun juga informasi yang diberikan kepada penyidik ini tidak digubris sejak menjadi saksi sampai akhirnya Haris Azhar ditetapkan sebagai tersangka. Nilu? Baik.
Okta, terkait dengan pemeriksaan Haris sebagai tersangka pencemaran nama baik, sejauh ini bagaimana prosesnya? Iya, Nilu, terkait dengan hal tersebut memang belum ada informasi lebih lanjut dari polisi begitu terkait dengan penetapan tersangka dari Haris Azhar maupun juga Fathia Maulidiyanti sebelumnya. Tetapi yang pasti setelah ditetapkan sebagai tersangka memang belum dilakukan penahanan terhadap keduanya. Tapi yang pasti sampai dengan saat ini pendalaman pun juga masih dilakukan oleh polisi. Nilu dan juga saudara, antara Haris Azhar dengan Fathia Maulidiyanti ini ditetapkan sebagai tersangka setelah atau bermula dari konten di YouTube mereka terkait dengan pembahasannya yang menyebut Luhut bermain di bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Pembahasan ini berangkat dari laporan bersama YLBHI dan sejumlah LSM dengan judul Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua Kasus Intan Jaya. Dari laman resmi Kontras, kajian itu memperlihatkan adanya indikasi relasi antara konsesi perusahaan dan penempatan penerjunan militer di pertambangan. Ada 4 perusahaan yang memang disebut teridentifikasi di Intan Jaya. Satu diantaranya adalah Madinah Kurota Ain dan nama Luhut disebut memiliki atau terhubung dengan PT ini. Akhirnya Luhut Binsar Panjaitan tidak terima dengan penyebutan namanya dalam konten tersebut. Tidak kemudian dia juga mengajukan somasi untuk meminta permintaan maaf, tapi akhirnya karena tidak sampai begitu permintaan maaf ini kepada Luhut Binsar Panjaitan sampai akhirnya berujung pada pelaporan dan akhirnya saat ini Haris Azhar maupun juga Fathia Maulidiyanti ditetapkan sebagai tersangka. Tentu Nilu dan juga saudara, kita akan tunggu bagaimana nanti kelanjutan antara pemeriksaan dari Haris Azhar sebagai tersangka maupun juga pelaporan yang dilayangkan oleh Haris Azhar hari ini terhadap Luhut Binsar Panjaitan maupun juga perusahaan tambang lainnya terkait dugaan gratifikasi di Mapolda Metro Jaya. Nilu. Baik, Putri Oktaviani, jurnalis Kompas TV, terima kasih informasi Anda langsung dari Mapolda Metro Jaya, Jakarta.